Yang lain semua hadir. Jadi sebelum saya lanjut, jadi untuk materi kita nantinya itu lanjutan dari pelajaran kita yang kemarin. Yang kemarin kita belajar tentang memenuhi janji dengan mensyukuri nikmat. Terus sekarang untuk materi sekarang itu yang kita pelajari adalah menjaga lisan dengan menutup aib orang lain. Kira-kira kita belajar tentang materi itu kira-kira apa tujuannya? Saya tanya dulu sebelum kita lanjut, supaya ketika kita sudah tahu apa tujuan kita belajar, misalnya yang materi tadi menjaga lisan dengan menutup aib orang lain, otomatis ada motivasi untuk tahu tentang hal itu. Kira-kira apa tujuan kita belajar bagaimana menjaga lisan dengan menutup aib orang lain? Apa kira-kira tujuannya? Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi tujuan kita belajar itu adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Oke, jadi selanjutnya coba kalian perhatikan di atas. Di atas itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, biasa kalian bermain game? Biasa. Terus yang kedua, jika suatu waktu kamu bermain dan kadang kamu dikatakan noob dan mendapatkan perkataan kasar dari temanmu, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Sakit hati ya? Ya seperti itulah kalau kita mendapat perkataan kasar. Nah ini bagian kita dari belajar tentang bagaimana kita bisa menjaga lisan. Terus yang ketiga, di sini, di dunia ini, di kelas ini tidak ada manusia yang sempurna. Jika seseorang menyebarkan aib temanmu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Menurut pendapat saya akan menyadarkan dan menasihati teman saya bahwa kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain karena kita sendiri belum tentu lebih baik dari orang yang kita sebarkan aib itu. Oke, jadi kita bisa menyadarkan orang lain bahwa sebenarnya yang intinya yang teman kita tadi sebutkan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kita perlu belajar untuk bagaimana menjaga atau menutup aib orang lain, ya. Sebagai ice briefing kita untuk hari ini, untuk pagi ini, saya ingin memberikan soal pretest dan ini berbentuk kuisis ya. Soalnya sedikit Ji.
memikirkan sedangkan aibnya orang lain. Semua yang ada di sini termasuk saya punya kekurangan. Jadi maka dari itu kita harus bisa menutup kekurangan itu dengan menonjolkan kelebihan kita, ya. Selanjutnya, di sini ya, tidak usah video, membuat poster yang menjelaskan pentingnya menjaga lisan dan menutup aib berdasarkan yang kamu ketahui. Biasakan membuat yang paling tertinggi itu ada Nuria Febria, disusul oleh siapa tadi? Fadil, siapa? Sadita. Terus disusul lagi sama siapa tadi? Nur Fadila. Oke. Jadi ya terima kasih karena masih ingat materi yang kemarin, ya. Jadi kita lanjut ya. Berdiri, Ki. Iya. Jelas, Ji? Bisa maju. Iya. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, menjaga lisan merupakan salah satu cabang iman yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan ajaran Islam, ini mencangkup berbicara dengan benar, menghindari gosip, fitnah, dan ucapan yang menyakiti orang lain. Dan yang kedua, menutupi aib orang lain adalah untuk menjaga kehormatan sesama manusia. Aib seseorang tidak boleh disebarluaskan, melainkan harus dijaga selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga yaitu penerapan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari dapat mendorong terciptanya hubungan sosial yang lebih baik, penuh rasa saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat, pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka ucapkan dan untuk selalu mempertimbangkan dampak dari perkataan mereka pada orang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi itulah tadi. Kadang ketika kita berbicara sulit untuk menampung pembicaraan kita terhadap orang lain, dan bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan memikirkan terlebih dahulu
ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita memiliki kekurangan. Oke. Nah, terus selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menjaga lisan dan bagaimana cara mengatasi? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Silahkan. Hari. Karena lisan adalah cerminan orang lain menilai pribadi kita. Oke, betul sekali. Jadi lisan adalah cerminan orang lain dalam menilai kepribadian kita. Terus selanjutnya, bagaimana kira-kira kamu akan menerapkan konsep menutup aib orang lain dalam kehidupanmu? Coba yang lain. Ketika kita melihat aib orang lain, Lain, Allah lah yang akan menutup aib diri kita. Itulah yang hikmah yang bisa kita dapatkan pada pelajaran kali ini. Kira-kira semuanya bisa paham? Bisa. Jadi sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.